Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali anak-anakku. Pada kesempatan ini kita masih belajar bab 5, yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Subbab yang akan kita pelajari yaitu faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional dan juga sub D, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Di sini ada faktor pembentuk integrasi nasional dan juga faktor penghambat integrasi nasional. Silakan nanti dicatat di dalam buku PTKN. Ustazah ingin menjelaskan satu persatu, dimulai dari faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi, apa saja sih yang bisa membentuk integrasi nasional? Yaitu yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau karena menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, adanya simbol-simbol negara sebagai alat-alat pemersatu bangsa. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat simbol-simbol negara yang diatur di dalamnya, yaitu pada pasal 35 disebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk persegi panjang dengan ukuran perbandingan 2:3. Serta bagian atas berwarna merah dan juga bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya sama ukurannya. Yang selanjutnya pada pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Selanjutnya, di sini ada pasal 36A bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Simbol terakhir yang disebutkan dalam UUD yaitu pada pasal 36B bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di kalangan siswa ditujukan untuk menanamkan nasionalisme sejak dini. Selanjutnya di sini faktor yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Seperti pada peristiwa kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan juga proklamasi kemerdekaan. Di sini ada tanggal memperingati hari-hari tersebut. Mengapa kita memperingati hari-hari ini? Tujuannya yaitu untuk memelihara, menumbuhkan, dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan. Ada kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan juga proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, nomor 4, adanya ancaman dari luar adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Di sini Ustazah menunjukkan beberapa macam ancaman yang baru-baru ini ya. Yang pertama itu ada ancaman di perbatasan Natuna, di situ ada konflik dengan Cina dan juga negara-negara yang lain.
Ada juga ancaman pengklaiman beberapa budaya negara kita oleh negara lain. Ada juga kemarin ada penemuan drone bawah laut oleh seorang petani, nelayan. Bangsa Indonesia akan terlihat bersatu ketika ada ancaman dari luar negara. Meskipun terkadang bangsa Indonesia tidak membaca berita dengan baik, mudah percaya hoax, sehingga mengedepankan emosi dalam menyikapi ancaman dari luar tersebut. Selanjutnya ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Contohnya, terkadang pemerintah kurang dalam melestarikan kesenian atau budaya daerah, sehingga kesenian-kesenian tersebut mulai punah atau ditinggalkan. Selanjutnya, kurangnya toleransi antar golongan, terutama pada hubungan kelompok Tionghoa versus pribumi, ormas Islam mayoritas versus minoritas, ajaran moderat versus ekstrim, kelompok Islam kultural, struktural, dan penganut keyakinan. Ada juga partai politik keagamaan versus partai politik kebangsaan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada nomor 3, yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Contoh yang tadi bahwa ada penemuan drone laut oleh nelayan. Mengapa yang menemukan nelayan? Mengapa tidak TNI kita yang menemukan? Atau bisa dikatakan TNI kita kecolongan seperti itu ya. Drone laut ini belum diketahui pastinya milik negara mana, akan tetapi jika itu digunakan untuk memata-matai negara kita, jelas itu merupakan sebuah ancaman dan kita tidak menyadari bahkan ini pun yang menemukan nelayan. Yang kedua, ada juga para pemuda kita, anak-anak muda kita itu lebih suka dengan budaya-budaya seperti budaya K-pop, budaya barat, budaya di Jepang, seperti itu. Tanpa mereka sadari, mereka mengembangkan budaya luar di negara mereka sendiri dan melupakan kebudayaannya sendiri. Karena itulah dapat menjadi hambatan dalam menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya yaitu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Telah Ustazah beri contoh di pertemuan sebelumnya juga bahwa kebanyakan konflik keberagaman itu karena ekonomi. Salah satunya ketimpangan atau ketidakmerataan hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada satu daerah yang pembangunannya sangat tinggi, tapi di daerah lain pembangunannya sangat rendah. Bisa kita lihat di daerah timur, Papua, itu banyak sekali pembangunan yang belum merata atau masih jauh tertinggal. Bahkan akhir-akhir ini itu ada konflik Papua Barat seperti itu ya, yang ingin merdeka. Bahkan mereka memiliki bendera sendiri ini. Itu pun salah satu faktor dari ketidakmerataan hasil pembangunan. Yang menjadi PR pemerintah juga yaitu yang berhubungan dengan ini tadi ya. Mengapa anak-anak muda kita lebih condong budaya sana, budaya luar negeri? Karena di dalam negara kita pun juga belum bisa mengembangkan budaya yang atau hiburan yang menarik para generasi muda, masih menjadi PR, sehingga mereka mencari hiburannya melihat budaya negara lain. Itu pun juga menjadi PR negara kita. Selanjutnya, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI ini subbab D. Apa itu tantangan? Tantangan adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Salah satu tantangan negara Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu.
Di sini ada kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020 sampai 2024. Jadi, setiap pemerintahan itu memiliki kebijakan umum pertahanan dan kebijakan untuk pemerintahan sekarang ada 7. Yang pertama, implementasi sistem pertahanan negara pada kekuasaan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung. Yang kedua, pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar. Yang ketiga, penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan. Yang nomor 4, pembangunan postur TNI Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan di luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya, nomor 5 ada revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara. Yang nomor 6, peningkatan kerjasama internasional di bidang pertahanan dan ketertiban dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Jadi di sini TNI kita mengirimkan pasukan Garuda ke PBB untuk nanti oleh PBB akan dikirimkan ke negara-negara yang berkonflik seperti Palestina dan lain sebagainya. Yang nomor 7 yaitu peningkatan kemampuan pertahanan militer atau non-militer yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintahan daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional dan kepentingan pertahanan negara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah hari ini, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.